Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Airku, panasku, padaku, di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah prosesi penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Bapak Mulyantoro SDM, kepada Bapak PRT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gondang dan Bapak Johan Baharudin SKMT untuk ditandatangani.
Disilakan untuk Bapak Kasubag PU kasih SMA, SMK, Ketua MKPS, Ketua Komite untuk berfoto bersama pengawas Bapak Jaju. Izin. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah prosesi penandatanganan serah terima Ketua Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Gondang dari Ibu Rini alias Sukorema kepada Ibu Rini Ekawati Johor Baru yang akan disaksikan oleh Ibu Enven Arianto selaku Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto kepada Ibu Ketua Dharma Wanita kami persilakan.
Untuk berikutnya dimohon kepada perwakilan Ibu dan Wanita SH bisa sekalian berkenan untuk berfoto bersama dan video. Kepada Ibu pengurus dan wanita, Bu Elvina statuskan tulis. Wanita koplaknya, teman-teman. Mantap. Bukan dia SOP, Pak. Kapan dapat pakai foto? Jangan foto tak foto no. Jaket akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa asrofiya jamaah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Pujianto SPDP MM, Bapak SPKU, Bapak Kasih SMA SMK, serta jajarannya yang kami hormati, teman-teman MKKNS, baik ketua dan anggota SMA SMK Negeri Kabupaten Cirebon yang kami hormati, Ibu Ketua Dewan Wanita, calon dinas, dan juga Ibu Ketua Dewan Wanita SMA Godan, baik PLT maupun yang definitif yang kami hormati. Wabil khusus untuk Bapak Ibu semuanya, guru dan pegawai SMA 1 Godan, yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari nanti pagi hari ini kita semuanya melainkan syukur alhamdulillah karena Tuhan Yang Maha Esa bisa hadir dalam acara tunggal, yaitu sekejap dari PLT Kepala SMA Godan ke definitif pada Pak Johan. Bertepatan hari ini adalah hari santri spesial. Mudah-mudahan kami di sini bisa tahu. Bapak-bapak dan teman-teman ini yang kami berhenti dan kami banggakan atas selama 2 bulan 14 hari kami di kota ini
di Sumerno, yang Pasik, Pak Budi, Bu Sinten, Bu Yadi, Pak Saiful, dan juga Pak Soleh. Ternyata 2 bulan pada saya ini bisa mengakhirkan 10 prestasi untuk SMA Pembangunan. Yang kedua, kami terima kasih kepada para kepala terbang dinas ditugaskan untuk kesabaran dikasih bonus di SMA 1 Goda. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan pegawai SMA 1 Goda, termasuk anak dan juga wali murid bersama dengan kami bisa sedikit untuk mewarnai SMA Goda ini menjadi lebih baik dari kemarin ini. Dan juga mohon maaf jika kami selaku kepala PLT kepala sekolah SMA ini ada hal yang kurang berkenan. Mungkin waktu Pak Bapak komentar Pak Bapak ini tidak sama gaya dan dari perjalanan dari kami di atas sendiri memang seperti ini. Tadi sudah kita tangani, kita serahkan pada Pak Johan sebagai penerus kami. Pengurangan sekolah dan kemarin juga sudah didapati oleh petugas dari Cabi, Pak Bedi dan kawan-kawan. Di sini adalah 724.540.000 rupiah. Untuk biaya itu bantuan dari sekolah dan juga macam-macam keuangan semuanya lengkap. Apa artinya menandai kami berakhir PLT di sini dan menandai pun juga Pak Johan mengawali di sini. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi beriring dengan doa, mudah-mudahan Pak Johan di sini betah, kerasan dan kalau itu semuanya seperti itu harus sekali bersatu. Ya, emang kayaknya mana kita camilan kor SMA Goda pas oleh kor kafe. Beriring dengan doa, mudah-mudahan dengan Pak Johan dan kawan-kawan semuanya bisa mengakhiri sekolah ini sehingga bisa prestasi sekolah makin banyak dan menghasilkan anak yang berkualitas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Suparno. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Goda kepada yang terhormat Bapak Johan Baharudin SKMT kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA, SMK dan Pak Kasubag. Yang saya hormati Ibu atau Bapak pengawas dari SMA, yang saya hormati Ketua KKS baik SMK maupun SMA Kabupaten Kota beserta seluruh rekan-rekan kepala SMK, SMA dan SMK se-Kabupaten Kota Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Komite SMA Negeri 1 Gondang, yang saya hormati Ibu Pembina dan Pak Wanita Kabupaten Kota Mojokerto, dan tidak lupa untuk Ibu Ketua dan Pak Wanita baik yang PRT yang sudah diserahkan dulu kepada yang definitif istri saya yang tercinta. Jadi saya itu tidak bisa berada di sini tanpa doa dari istri saya Bapak Ibu. Dan yang saya hormati seluruh pembina baik Bapak Ibu guru maupun TU SMA Negeri 1 Goda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali
ya, untuk menghadiri acara kami, yaitu acara serah terima jabatan Kepala Sekolah dari Pak Toyo selaku PLT kepada kami yang baru kita laksanakan. Kedua kalinya mudah-mudahan salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, maunya itu saya kalau di situ nangis Pak. Mohon maaf Pak Kacap, karena saya terharu, saya tidak bisa membayangkan bisa kembali ke Kabupaten Mojokerto. Jadi kalau melihat perjalanan kami Bapak Ibu ya, kami itu menempuh kalau kapal cepat itu dari Kalianget 4 jam. Kemarin terakhir saya ditertawai sama Pak Kacap sana Pak, karena kami mengalami mesin mati di tengah lautan. Yang kami lihat kanan kiri itu tidak tahu Pak, tapi itu menjadi pengalaman bagi kami. Mudah-mudahan itu menambah semangat dan mental saya untuk memajukan pendidikan khususnya di wilayah Mojokerto ini. Itu luar biasa sekali Pak. Makanya saya pastikan kepala sekolah yang baru di sana itu tidak ada yang berangkat mungkin Pak. Mohon maaf. Jadi sangat menantang sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kalau dibandingkan dengan Pak Toyo kemarin itu ngeri Pak. Karena beliau saya itu luar biasa sekali prestasinya. Saya itu ngejer sampai waduh, ngatenya pun tepat wongsin prestasi kan begitu ya. Tetapi itu akan menjadikan cambuk bagi saya. Pak Toyo saja bisa, masa saya tidak bisa? Kira-kira begitu. Itu semua tidak mungkin akan terjadi kalau tanpa hubungan Bapak Ibu dan stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Bondan. Tidak ada ceritanya prestasi itu hanya kepala sekolah saja, tetapi semua harus dilibatkan. Insya Allah dengan ucapan Bismillah, saya siap bekerja keras dan bekerja berkolaborasi dengan Bapak Ibu, tim yang ada di SMA Negeri 1 Gondang ini sekaligus juga stakeholder yang ada. Mudah-mudahan kita dapat memajukan pendidikan ini menjadi lebih baik dan berkelanjutan untuk SMA Negeri 1 Gondang ini. Karena itu untuk mengakhiri kata kami, saya mohon doa serta dukungannya. Dan sekaligus nanti kami mohon izin Pak Komite, sejak hari ini saya sudah menjadi warga SMA Negeri 1 Gondang. Dan sebelum saya tutup, Pak Kacap mohon bimbingan dan arahnya kepada kami Bapak. Kami ini pendatang baru tapi rasa lama, karena kami dibesarkan lama di SMK Negeri 1 Delagu. Beliau Pak Marto itu termasuk salah satu yang membentuk karakter kami. Ada teman kami Pak Hidayat, ada Pak Muklason, itu partner kami yang selalu berdiskusi kepada kami. Nanti seperti ini. Dan memang betul Bapak Ibu, jauh kalau dibandingkan dengan maaf di kepulauan dengan yang ada di sini. Di sana itu dengan pendidikan itu pokoknya ala Pak, dan sekolah itu kaya, begitu Bapak. Karena mereka itu pikirannya uang. Jadi investasi pendidikan mereka bukan itu. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon doanya, semoga kami yang ini bisa melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ini dengan baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang di Mojokerto Kabupaten dan Kota, beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Haji Sutoyo yang beliau PRT beberapa bulan di SMA Negeri 1 Gondang, beserta Ibu.
yang terhormat Bapak Johan beserta Ibu, ini selaku Kepala SMA Negeri 1 Bondan yang definitif yang baru saja kita saksikan serah terimanya beliau. Bapak Ibu dari kepala sekolah baik SMA maupun SMK yang berkesempatan hadir yang kami hormati, Bapak pengawas yang kami hormati, juga staf dari cabang dinas pendidikan Kapolda Mojokerto, Bapak Ibu pengurus komite SMA Negeri 1 Bondan, serta Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, sangat layak dan pantas kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah kita terima ini. Untuk itu atas segala nikmat yang telah kita terima, marilah kita syukuri bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan petunjuk dan teladannya kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita saksikan bersama-sama baru saja momen yang sangat-sangat berharga dan bersejarah. Kita saksikan bersama bahwa serah terima Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bondan telah dilaksanakan. Ini pelaksanaannya pun tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sutoyo bahwa harinya ini merupakan hari yang istimewa karena ini bertepatan dengan hari santri, resolusi jihad dalam rangka perjuangan merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah ini momennya pas dilaksanakan serah terima Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bondan. Dan harapan saya ini adalah merupakan permulaan yang baik, permulaan yang berharga, karena walaupun undangan yang kemarin siang saya terima itu dilaksanakan pagi jam 8, akhirnya beberapa yang seluruh pengurus komite saya beritahu kalau pagi. Terus tadi malam ada pemberitahuan dilaksanakan jam 14.30. Kami beritahu lagi, sehingga mohon maaf saya tadi agak terlambat karena saya baru buka HP jam 8.04 Bapak Ibu, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Dan alhamdulillah dilaksanakan pagi hari ini, namun semua tidak mengurangi suatu pelaksanaan yang baik ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku Ketua Komite SMA Negeri 1 Bondan, ini perlu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Sutoyo, yang beliau walaupun waktu yang singkat di SMA Negeri 1 Bondan ini, namun prestasinya luar biasa. Sehingga yang perlu kami sampaikan saat beliau hadir di sini selaku PJ sampai PLT, ini dalam sambutan saya katakan bahwa alhamdulillah Kepala SMA Negeri 1 Soko, PJ dan PLT di SMA Negeri 1 Bondan. Apa yang saya katakan waktu itu adalah alhamdulillah CEK ini Soko, gitu. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat ini beliau menorehkan prestasi yang luar biasa, termasuk ada siswa kita yang juara 3 di Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Ini yang kemarin alhamdulillah kita support dari komite dan diberikan hadiah sepeda oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kapolda Mojokerto. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa prestasi banyak sekali yang telah ditorehkan beliau, termasuk ada lomba semacam lomba PBB. Ini juga dalam rangka
Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini memperoleh piagam dari Bapak Panglima TNI. Dari sana, alhamdulillah, ini SMA Gondang juga juara 1. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan selamat jalan, selamat bertugas kembali kepada beliau Bapak Haji Sutoyo di SMA Negeri 1 Suko. Saya berdoa, memang itulah tugas. Jadi panjenengan, harapan kami nanti lebih berprestasi lagi di SMA Negeri 1 Suko. Selanjutnya juga kami sampaikan selamat datang. Selamat datang kepada Bapak Johan. Bapak Johan yang tadi beliau menyampaikan bahwa beliau tidak banyak berharap untuk bisa kembali ke Mojokerto. Namun itulah takdir, Pak. Jadi akhirnya panjenengan juga kembali lagi ke Mojokerto. Ini itu tadi karena berkat doa seorang istri, kata beliau demikian. Pak Johan itu baru 1 istri, Pak. Kalau 1 istri sudah mandurnya luar biasa. Ayo, mohon maaf tidak saya lanjutkan. Biasa tapi katanya teman saya Pak Buhatto itu boleh tambah Pak, nambah Mujahid. tapi Pak Buhatto yang mengatakan Bapak Ibu yang dihormati, jadi selamat datang Pak Johan. Tadi nampaknya dari beliau-beliaunya ini dari Moro juga. Saya tadi sempat komunikasi sebentar dari Moro. Selamat datang. Berarti ini hampir-hampir tretan bimbing pada manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami bersyukur dan bangga sebab apa? Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu sesaat beliau Bapak Kacap Dindingi menyerahkan hadiah, memberikan spot kepada pemenang juara PON itu beliau sempat mengatakan ke saya, matur beliau sudah Pak, nanti akan saya usahakan kepala SMA Negeri 1 Gondang ini yang tidak jauh dari Pak Sutoyo. Insya Allah biar matur gitu. Alhamdulillah berarti Pak Johan ini nanti orang baik dan prestasi. Untuk itu kami mohon nanti Pak Johan, mari kita bekerja sama yang baik dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Gondang. Saya yakin dengan bekerja sama yang baik ini kita akan memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan selamat jalan kepada Pak Sutoyo dan mohon maaf Pak Sutoyo manakala kami beserta pengurus komite dan juga dari keluarga besar SMA Negeri 1 Gondang ada hal-hal yang kurang berkenan selama panjenengan PLT di SMA Negeri 1 Gondang ini. Dan selamat datang kepada Pak Johan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto kepada yang terhormat Bapak Mudianto SPD FM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti jabat Pak Jabat Dinas Mojokerto, nanti lengkap ada Pak Kasuban, Pak Bedi, Kasih SMA, Pak Imron, Kasih SMK, Pak Eko. Yang saya hormati Bapak
Bapak Sutoyo, SPD, MPD, beserta Ibu, PLT Kepala SMA Negeri 1 Gondang selama 2 bulan 15 hari, kalau tidak salah tadi. Yang saya hormati Pak Johan Damudin, beserta Ibu, Kepala Sekolah yang sudah definitif di SMA Negeri 1 Gondang ini. Selamat datang Pak Johan beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua Komite Abah Asik serta seluruh pengurus Komite SMA 1 Gondang, pengawas Pak Jazuli, para kepala sekolah ketua KKS, SMA, SMK Negeri Kabupaten Kota Mojokerto beserta teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di SMA 1 Gondang, para hadirin sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan rahmat yang luar biasa, utamanya rahmat dan nikmat berupa kesehatan. Itu mari senantiasa bersyukur dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nasihat ini bisa dirasakan sepanjang hidup kita. Amin. Bapak Ibu saya hormati Pak Koyo, saya boleh balik lirik jam Pak. Kali lirik jam Pak ini kan sudah jelas semuanya. Kami lampau kakek keprek ini, nenis ngomong orang baik. Seperti itu. Jika saya buka lirik jam, jangan sampai nanti yang saya sampaikan ini lebih waktu dan mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu saya hormati hari ini masanya luar biasa. Kita menghadiri sebuah momen, sebuah event yang sangat bersejarah bagi SMA 1 Gondang ini, yaitu serah terima kepala sekolah dari pejabat lama PLT Pak Toyo, dan kali ini juga definitif di SMA 1 Soko kepada Pak Johan Damudin yang notabene berasal dari tanah sebelah Pulau Jawa, tetapi di luar pulau Jawa Timur, tapi di luar Jawa. Punya pulau apa? Pulau Rania. Lembaganya SMKN 1 Arjasa. Perjalanan kalau naik kapal dari Sumeneb itu kapal biasa 9 jam, kapal cepat 4 jam. Tadi dikatakan oleh Pak Johan, yang mustahil, hal yang mustahil bisa kembali ke Mojokerto, tapi berkat doa Bu Johan, katanya apa tadi masih satu saja luar biasa. Alhamdulillah telah ada kemusuhan bisa kembali ke Mojokerto tentu yang pertama dalam keadaan sama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, hari ini adalah hanya istimewa di mana kita melakukan serah terima ini dalam nuansa santri. Tentu ketika bicara santri nuansanya pasti religius, nuansanya pasti agamis, sehingga momen hari ini menjadi sebuah titik balik bersama Negeri 1 Gondang ini untuk nuansa religius, nuansa agamis di samping nuansa-nuansa yang lain, sehingga akan menjadikan SMA 1 Gondang ini semakin maju dan berjalan ke depan. Amin Allahumma. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, hari ini juga istimewa. Saya lihat ini pasangannya adalah Selosok Pahit. Selosok Pahit. Selosok itu tentunya 3, Pahit itu 9. Totalnya ada 12. Ada yang lahirkan Selosok Pahit? Selosok Pahit ini ada yang luar biasa. Maka ketika Pak Toyo menyampaikan ke saya, Pak, setelah terima dihubungkan Selosok Pahit. Pak, saya Pak Toyo ini selalu dihubungkan dengan tentu dan masa. Dan saya paham itu. Selosok Pahit tentunya berbeda. Orang yang lahirnya Selosok Pahit itu dinaungi oleh mahasiswa Samudro. Mahasiswa Samudro. Apa itu mahasiswa Samudro? Orang yang rezekinya banyak dan penuh keberuntungan. Mudah-mudahan di Gondang ini rezekinya banyak dan penuh keberuntungan. Tepuk tangan kita semua. Kemudian Pak, Selosok Pahit ini, kalau orang yang lahir Selosok Pahit itu dinaungi dengan karisma dan kewibawaan. Karisma dan kewibawaan itu selalu terbawa dimanapun kita berada.
Tentu harapannya SMA 1 Godaan juga memiliki karisma dari bawah, sehingga dengan karisma dari bawah itu proses pembelajaran mudah untuk dilakukan, ngatur guru yang mudah, ngatur tenaga pendidikan yang mudah, kerjasama dengan komite yang mudah, sehingga sesuai yang pertama tadi membuat Godaan maju dan semakin berkembang karena karisma dari bawah. Nah kemudian ada umumnya Pak, sosok lain itu cenderung emosional dan mudah marah. Jangan sampai sini Pak gaya emosional ya Pak. Jangan sini mudah marah. Jangan sini tersinggung. Jangan sini demo. Karena kalau itu yang terjadi, maka mahasiswa bahwa tadi bilang, kewibawaan dan karisma juga menjadi hilang. Yang muncul emosional dan marah saja. Tentu ketika saya sampaikan seperti ini, bagaimana kemarahan, bagaimana emosional itu bisa kita eliminasi dengan kewibawaan dan karisma yang ada di SMA 1 Godaan. Tentu terkait semuanya, saya yakin semua warga Godaan sudah siap di bawah kepemimpinan Pak Johan. Jadi sosok lain dari santri kalau kita gabungkan tentu hasilnya luar biasa pada SMA Negeri 1 Godaan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Toyo, pertama pada panjenengan saya sampaikan terima kasih Pak. Panjenengan sudah mendedikasikan kinerja panjenengan untuk SMA 1 Godaan ini selama 2 bulan 15 hari. Tentu ini menguras banyak tenaga, menguras banyak pikiran, dan tentu saja juga hal-hal yang lain yang tentunya ketika sebelum panjenengan jadi PLT itu tidak akan terjadi. Mikir dalam waktu saja juga sudah masalah. Belum melaksanakan tugas-tugas yang ada di luar. Untuk itu terkait waktu 2 bulan 15 hari panjenengan di SMA 1 Godaan ini dengan berbagai capaian prestasi yang luar biasa. Tadi disampaikan 10 itu yang baru diingat Pak, yang tidak diingat pasti banyak jumlahnya. Maka atas nama Jajaran Pendidikan wilayah Kabupaten Kota Mojokerto sebagai representasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Surat tugas yang diberikan kepada panjenengan sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu dengan definitifnya kepala sekolah baru Pak Johan Barudin di SMA 1 Godaan ini, maka tugas panjenengan di Godaan ini sudah selesai. Apresiasi luar biasa atas capaian prestasi yang sudah ditorehkan oleh SMA 1 Godaan ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah konsulen untuk Pak Toyo. Demikian juga kepada Ibu Toyo saya sampaikan terima kasih yang sudah mendampingi Bapak selama 2 bulan 15 hari. Tentu waktu juga berkurang, perhatian juga berkurang, sehingga itu semuanya saya ucapkan terima kasih sudah dengan sukarela, dengan ikhlas mendedikasikan untuk SMA 1 Godaan. Dan yang kedua pada Pak Johan, saya ucapkan selamat datang Pak di SMA 1 Godaan ini. Tentu saya pada teman-teman Godaan, pada Pak Komite dan seluruh pengurus, yang pertama saya sampaikan agar Pak Johan ini diterima dengan baik di SMA 1 Godaan ini. Karena kesan pertama itu nanti yang akan menentukan ke depan. Jika kedatangan Pak Johan diterima dengan baik, dengan tangan terbuka, dengan positif thinking, saya yakin di dalam kinerja seharian itu akan lancar. Lancarnya kinerja ini akan menghasilkan sebuah prestasi bagi SMA 1 Godaan. Pertama, mohon diterima dengan baik. Yang kedua, harap kerjasama dilakukan dengan sebaik-baiknya seperti layaknya kemarin yang sudah dilakukan dengan Pak Toyo. Saya yakin Pak Toyo dan Pak Johan tadi sama-sama dari Moro di luar kedinasan tentu akan saling berkoordinasi untuk saling berbagi bagaimana mengelola SMA Godaan ini yang sekarang sudah menjadi salah satu SMA yang baik di Mojokerto ini, ke depan akan menjadi lebih baik. Pak Johan memang ini berbeda dengan dunia pelajaran sebelumnya.
Pak Juan sebelumnya di bidang SMA, sekarang di bidang SMA. Tentu menjadi pertanyaan juga bagi Bapak Ibu yang lainnya. Bagaimana kepala SMK kok ditempatkan di SMA di Godang ini? Jadi Bapak dan Ibu, Pak Komite, ketika sudah masuk tataran manajerial, misalnya kepala sekolah, kita anggap bahwa kepala sekolah itu sudah mampu ketika ditempatkan di mana saja di dalam posisi manajerial. Kepala sekolah SMK, SMA itu manajerialnya sama, yang dihadapi sama, item poin-poinnya juga sudah sama, sehingga tidak menjadi masalah ketika SMA ditempatkan di SMK, sebaliknya SMK ditempatkan di SMK. Tentu memang ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan sesegera mungkin adaptasi, utamanya terkait dengan orientasi lulusan dari SMA, SMK yang berbeda. Namun demikian, dengan kemampuan yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan, ketika dari SMK masuk SMA, rasanya tidak ada kendala. Dan tentu ini semua akan menjadi sebuah yang biasa untuk kedepannya. Bapak Ibu mungkin masih ingat, mohon maaf ketika pimpinan kita dulu Pak Kadis, Pak Kabid dari Dishub masuk ke Dinas Pendidikan, tidak ada masalah. Sekarang pun di Dinas Pendidikan yang ada dari Dinas Koperasi yang masuk di Dinas Pendidikan juga tidak ada masalah. Maka dari itu ketika barangkali terjadi masuk ke menjadi hal yang baru, tidak usah menjadikan sebuah diskusi yang berpanjang. Kalau ada pertanyaan sudah saya berikan jawabnya, sehingga tidak usah bertanya kenapa kepala SMK ditempatkan di SMA. Semuanya sama. Bahkan mungkin ke depan rotasi di Mojokerto pun juga begitu, Bapak Ibu. Kepala SMK ketika nanti dibutuhkan di SMK itu akan terjadi. Begitu juga SMA ke SMA. Termasuk promosi dari guru-guru yang sementara ini menjadi guru penggerak dari SMK bisa jadi ditempatkan sebagai kepala SMK, dari guru SMK ditempatkan sebagai kepala SMK. Jadi ini bukan sebuah masalah, karena ketika sudah kepala sekolah itu adalah tataran manajerial, bukan dalam tataran untuk keilmuan SMA dan untuk keilmuan SMK. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ini menjadi sesuatu yang biasa, tentu adaptasi Pak Johan, harapan saya itu lancar, tidak ada kendala mengenai terkait ini. Yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana untuk menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi yang ada. Pak Toyo kemarin saya pandang untuk penyamaan persepsi dan frekuensi di SMA 1 Yudan itu sudah berhasil. Laporan yang saya terima baik dari terkasih dengan Abah Hasim Hasan sebagai Pak Komite, termasuk dari beberapa rekan terkait itu semuanya Pak Toyo sudah berhasil. Buktinya adalah dalam tataran prestasi sudah banyak. Maka ketika lembaga itu sudah berprestasi, Bapak Ibu, sebetulnya di lembaga itu sudah frekuensinya sama antara sekolah, antara guru maupun tenaga. Tentu ini Pak Johan yang harus dijaga ke depannya. Maka dari itu, apa yang baik dari Pak Toyo lanjutkan dan tingkatkan. Barangkali ada yang belum dikerjakan oleh Pak Toyo, silakan dikerjakan, tentu dengan komunikasi dengan semua warga dari SMA Negeri 1. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga baru saja kita saksikan serah terima jabatan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saat kegiatan seperti ini tidak diberikan SK sebagai kepala sekolah baru, termasuk tidak diberikan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Karena SK itu sudah diterimakan kemarin Bapak dan Ibu pada tanggal 17. Jadi Pak Johan menerima SK itu di Cabdin Sumeneb. Kemudian dari Senin kemarin SPMT sudah saya berikan per tanggal 21 Oktober. Jadi per tanggal 21 Oktober Pak Johan sudah sah definitif melaksanakan tugas di SMA Negeri 1 Godang. Kemudian hari ini di
tambah dengan serah terima jabatan yang tentu tadi dilampiri oleh beberapa dokumen-dokumen. Salah satu di antara dokumen itu Bapak Ibu adalah terkait dengan dokumen tata kelola keuangan. Ini penting saya sampaikan, kepala sekolah juga ada, bahwa mulai saat ini di Mojokerto setiap pergantian kepala sekolah selalu kita lakukan tutup buku terhadap keuangan yang ada di sekolah itu. Tutup buku Pak. Jadi tutup buku itu dilakukan oleh tim dari cabang dinas yang terdiri dari unsur Kasubag, kemudian Kasih, kemudian pengawas dan juga pegawai. Tentu ini tidak lama. Yang jelas dilakukan kegiatan tutup buku. Kegiatan tutup buku itu apa? Tujuannya Bapak dan Ibu untuk bagaimana kita mikul dhuwur dan mendut jeruk antara kepala sekolah yang lama dan kepala sekolah yang baru. Maka ketika di dalam tutup buku itu nanti misal seperti di Godan tadi disampaikan ada sekian rupiah yang saat ini ada di SMA Godan, mungkin juga ada utangnya, mungkin juga ada tanggungan yang lain, mungkin juga ada hal-hal yang belum dilaksanakan. Semua itu terangkum di dalam memori serah terima tadi, sehingga memori serah terima itu menandai berakhirnya, kalau di Godan ini berakhirnya kinerja Pak Koyo di Godan dan mengawali kinerjanya Pak Zohan di Godan. Sehingga nanti tidak akan terjadi Bapak dan Ibu ketika ada masalah, waduh jemblong di sekolah ini dibawa kepala sekolah yang lama. Ketika ada masalah, wah ini urusannya kepala sekolah yang lama, saya kan baru belum di sini. Maka ke depan yang seperti itu Bapak dan Ibu akan tidak terjadi. Karena apa? Ketika keuangan di sekolah ini masih ada, dan tentu pasti ada. Saya tidak percaya serah terima itu betul Pak. Kalau saya mendapat kata serah terima dulu, tak panggil ke kantor. Apalagi kalau serah terimanya itu di perjalanan, pasti tidak ada namanya keuangan itu nol. Yang ada masih ada, atau yang ada hutang. Tidak mungkin serah terima itu nol. Karena posisinya masih berjalan Pak. Apalagi sekarang misalnya bulan Oktober, pasti ada dana-dana yang belum sempat untuk dibelanjakan, atau ada juga utang-utang yang belum sempat dibayar. Itu pasti. Sehingga tak inting-inting sekarang jangan coba-coba ketika saya kacau Mojokerto serah terima dulu. Pasti itu bohong. Pasti itu bohong. Dan ini merupakan awal menurut saya yang baik di Mojokerto ini, sehingga pikul dhuwur mendut jeruk itu nanti akan terasa. Kepala sekolah yang lama dengan ringan meninggalkan karena semua permasalahan sudah diserahkan, termasuk kepala sekolah yang baru pun untuk jalan sudah jelas permodalan yang ada, baik modal keuangan, baik modal yang lain-lainnya. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah dan juga Bapak Ibu, kenapa kemarin waktu mau serah terima kok berbondong-bondong dari cabang dinas, tangan-tangan terkait dana BOS, terkait dengan dana BPUPT, partisipasi masyarakat, hutang dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mikul dhuwur mendut jeruk. Sehingga tidak terjadi sudah 1 tahun yang lalu kepala sekolah di tempat asal, tapi masih ditagih dibebani hal-hal yang ada di sekolah sebelumnya. Dan ini terjadi di Mojokerto. Maka itu yang menjadikan saya harus mengambil sikap, saya cari pola seperti apa sehingga ke depan harapan saya pola-pola ini Pak Beni, Pak Eko, Pak Imron dikawal. Kalau ini dianggap baik, lanjutkan. Tapi kalau tidak baik, dievaluasi. Nanti dicari yang terbaik seperti apa. Tentu hal ini menjadi sebuah tonggak kita Bapak dan Ibu. Jadi Pak Zohan, nanti kalau ada utang-utang yang ditinggalkan oleh Pak Toyo, utang karena itu, tolong utang itu ditagih Pak. Dan karena saya juga sudah menandatangani itu, tidak apa-apa kok lapor ke Pak Kacap. Nanti Pak Kacap yang akan ikut membantu itu, karena Pak Kacap juga ikut tanda tangan terkait dengan apa-apa yang diserahkan. Tapi saya berharap tidak ada utang Pak. Mungkin hanya yang belum dibayarkan, tapi uangnya sebetulnya sudah ada. Untuk itu Bapak Ibu, ini menjadi sebuah transparansi kita ke depan.
Karena kita ini adalah lembaga pemerintah, apapun dana yang masuk ke kita itu harus dipertanggungjawabkan, kemudian harus dilaporkan secara transparan walaupun tidak terbuka. Karena transparan itu beda dengan terbuka, Pak. Transparan itu beda dengan telanjang. Transparan itu masih ada tirai-tirainya yang tidak semua orang tahu. Karena kalau semua orang tahu malah itu menjadi sebuah masalah. Maka dari itu di sekolah ditunjuk bendahara, ditunjuk tim keuangan, tujuannya adalah untuk mengelola secara transparan tetapi tidak telanjang atau berbeda. Oleh karena itu saya berharap di Gondang ini menjadi salah satu yang memulai terkait itu semuanya, dan ke depan akan menjadi sebuah pola yang kita lakukan, termasuk di dalamnya di tingkat sekolah ketika terjadi serah terima bendahara, terjadi serah terima wakasan dan sebagainya, pola-pola pertanggungjawaban seperti itu menurut saya bagus jika dilakukan. Itu Bapak Ibu terkait dengan kenapa dilakukan itu. Kemudian yang ketiga untuk Pak Komite, Bapak Komite, tentu Pak Johan ini walaupun asli dari Mojokerto Pak, tapi sudah sekian lama termasuk di dalamnya mengawali promosi kepala sekolah itu di Sumeneb. Tentu banyak hal yang berbeda antara Mojokerto dan Sumeneb. Untuk itu Pak Komite dan seluruh Bapak Ibu pengurus mohon untuk tidak segan, untuk tidak bosan-bosannya untuk menjadi rekan diskusi dari Pak Johan, karena bisa jadi ditinggal sekian lama kondisi di Mojokerto itu berbeda dibanding dulu di Mojokerto. Untuk itu tolong untuk didampingi seperti kemarin mendampingi Pak Toyo maupun mendampingi kepala sekolah yang sebelumnya. Kepada Bapak Ibu, guru dan tenaga pendidikan di Gondang ini saya berpesan agar satu, taat dan patuh pada pimpinan, karena lembaga kita ini adalah lembaga pemerintah. Tentu ketika Pak Johan ditaruh di SMA Gondang ini bukan keinginan Pak Johan, tapi keinginan dari pemerintah. Tentu keinginan itu ada maksudnya, agar bagaimana Pak Johan dengan kerjasama dengan panjenengan semuanya membantu anak cucu Mojokerto, utamanya di sekitar Gondang ini, untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Jika di dalam perjalanan Pak Johan keliru, salah, tolong untuk diingatkan. Mengingatkan itu tidak perlu ke orang lain, tapi perlu kepada yang bersangkutan. Tentu dengan tata cara yang semestinya, dengan etika yang semestinya. Tolong kondisi di Gondang ini kondusif. Pesan saya pertama pada Pak Johan, kondisi harus kondusif. Karena dari kondisi yang kondusif itu bisa melakukan banyak hal. Bisa menjalankan tugas pokok dengan nyaman dan aman, kemudian juga bisa menorehkan prestasi-prestasi. Karena keberhasilan lembaga itu yang pertama adalah dilihat dari prestasi. Satu, kondisi harus kondusif. Yang kedua, berkali-kali saya sampaikan di setiap kegiatan termasuk acara di Gondang ini, jangan sampai ada mosi tidak percaya dan demo pada pimpinan. Karena kalau itu yang terjadi Bapak dan Ibu, recovery kita lama. Demo 10 tahun yang lalu sekarang teringat. Maka kalau kita niatnya tidak baik, 10 tahun yang lalu aja kita bisa demo, kenapa sekarang tidak? Itu akan terbawa terus Pak. Recovery-nya sulit. Jangan sampai ada yang janji pembocor perahu. Kepala sekolah juga jangan jadi pembocor perahu, termasuk warga satuan pendidikan. Kalau kita ada yang jadi pembocor perahu, yang tenggelam itu bukan hanya orang lain, tapi kita pun juga ikut. Ini selalu saya sampaikan di setiap pertemuan di satuan pendidikan, baik SMA maupun SMK. Kalau di Gondang ini beberapa kali saya menyampaikan itu, karena itu adalah suatu hal yang prinsip untuk kita semuanya. Kita ini bekerja di sawah yang sama, ayo kita suburkan sawah Gondang ini, sehingga kalau padinya itu tumbuh subur, panennya menyenangkan kita. Kalau ada tikusnya, ayo kita usir bersama. Kalau ada hamanya, ayo kita basmi bersama-sama. Karena kita juga makan dari Gondang. Jangan sampai ada hal yang bermasalah. Kalau ada yang dianggap salah keliru, komunikasikan dengan kepala sekolah, komunikasikan dengan komite sekolah. Saya yakin semua warga SMA Gondang ini pasti sepakat dengan saya.
Kemudian yang terakhir, agar Basit sudah menyinggung bahwa 2-3 minggu yang lalu saya matur ke beliau pada saat pengajaran pada anak-anak bahwa Pak Toyo memang tidak selamanya ditunda ya, karena statusnya PLT, pejabat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ini sampai kapan kita tidak tahu, tapi tidak akan selamanya ditunda. Saya sampaikan akan saya carikan kepala sekolah yang kompetensinya tidak jauh berbeda dengan Pak Toyo. Mudah-mudahan yang hari ini datang kepada dengan Pak Asyid dan Bapak Ibu yang lainnya itu adalah seperti janji saya, sehingga bagaikan pisau bermata dua. Saya janji saya bagus kepada Abah Asyid dan keluarga Gondang ini, pisau yang lainnya ini merupakan motivasi bagi Pak Johan untuk bagaimana berkinerja dan berprestasi di SMA 1 Gondang ini. Tetapi ketika pisau bermata dua kita tidak bisa menggunakan, justru ini nanti akan kita akan terpotong olehnya. Maka kalau harapan saya tadi tidak menjadi sebuah hal yang menjadi prioritas dari Pak Johan, itu bagaikan pisau dalam arti yang sebenarnya bisa memotong kita karena kita tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya yakin Abah Asyid dan keluarga besar SMA 1 Gondang akan merasa senang dan bahagia. Pak Johan pun mampu berprestasi dengan baik di SMA 1 Gondang. Barangkali demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, sudah 25 menit ya. Nanti kalau terlalu lama bosan bolak-balik ketemu saya diomongnya itu terakhir. Tapi saya yakin mudah-mudahan banyak yang tidak bosan, dan mudah-mudahan saja ketika Pak Toyo ini nanti sudah PLT-nya diakhiri masa jabatannya, mudah-mudahan juga PLT saya di Blitar juga segera diakhiri masa jabatannya. Ternyata Pak Toyo waktu Soko dan Gondangnya sudah ya serotok kesel, apalagi saya antara Mojokerto dan Blitar. Sehingga saya baru terasa Bapak dan Ibu ketika Abah Asyid tadi menyinggung-nyinggung satu saja jumlahnya maju. Saya khawatir kalau harus dua. Lalu pakai pegawai aja sih double ambote kayak ini apa mana nek bojone double. Gitu ya. Urusan pegawai aja sudah pusing Pak. Urusan pegawai aja sudah pusing, apalagi urusan istri. Pusingnya malah bukan kan gitu deh. Jangan coba-coba ya seperti yang disampaikan Abah Asyid. Alasannya biar donanya manjur. Ya, saya merasakan Pak. Yo kayak pojok kayak yang dua manjur. Makanya kalah sampai luar biasa. Jadi berguru ke sana. Jadi mudah-mudahan juga nanti Pak Toyo bisa kembali urus Soko dengan lebih maksimal lagi. Saya harapkan juga Pak Toyo jangan bosan-bosan untuk memberikan asistensi pada Pak Johan. Begitu juga Pak Johan jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi pada Pak Toyo. Kemudian satu yang terakhir saya sampaikan Bapak dan Ibu, jangan nanti banding sariro. Banding sariro itu banding-bandingkan. Waktu zamannya Pak Toyo kemarin begini, kenapa sekarang Pak Johan kok begini? Itu namanya banding sariro. Harus kita hilangkan Pak. Kemarin Pak Toyo ya Pak Toyo, sekarang Pak Johan ya Pak Johan. Apa yang ada di Pak Johan programnya kita dorong, kita support, jangan dibanding-bandingin. Itu namanya banding sariro. Maka ketika banding sariro itu nuansa yang muncul pasti akan negatif thinking, bukan positif. Barangkali demikian yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih kehadiran panjenengan semuanya. Mohon maaf kalau kemarin ada perubahan jadwal dari jam 8 ke jam 2, kemudian dari jam 2 kembali jam 8, karena itu menyesuaikan dengan tugas-tugas yang harus saya lakukan. Mestinya tadi pagi saya jam 5 harus ke Blitar untuk menghadiri sebuah kegiatan, tapi karena saya pikir ini sudah hari santri, kemudian harinya itu Selasa Pahing tadi, kalau dilepas jam 1 itu sudah bukan Selasa Pahing lagi, maka yang di Blitar saya wakilkan, dan alhamdulillah bisa.
Itu jika ada basi baru tahu kalau ada perubahan jam 8:04, saya sangat maklum Pak, karena perubahan itu dilakukan tadi malam sekitar jam 10 malam. Terima kasih kehadiran panjenengan semuanya, mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita dan dicatat sebuah amal soleh untuk kita semua. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan beserta Ibu Rini Ekawati Johan dipersilakan mendampingi. yang tidak lagi masyarakat yang salaman ya di sini. Kakak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto, Bapak Rudianto SPD MPM beserta Ibu. Yang terhormat Kasih SMA SMK dan Kasuban dan Didik Kabupaten Kota Mojokerto serta jajarannya. Yang terhormat Ketua dan Wanita Cabang Dinas Pendidikan serta pengurusnya. Yang terhormat Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto Bapak Dr. Jazuli MSI. Yang terhormat Ketua MKKS SMA, SMK, beserta pengurus lainnya. Yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 1 Gondang Bapak Haji Muhammad Hasim Hasan SIP beserta segenap pengurusnya. Yang terhormat Bapak Sutoyo SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri Gondang yang lama beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Johan Kahrudin Eskom MT sebagai Kepala SMA Negeri 1 Gondang yang baru beserta Ibu. Yang terhormat Bapak beserta Ibu undangan Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri se-Kabupaten Mojokerto. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidikan, staf tata usaha, dan karyawan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Izinkanlah saya memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa bersama-sama dengan saya. Marilah kita tundukkan kepala dan kaki kita seraya membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami aturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izin-Mu pada saat ini kami bisa berkumpul dalam rangka lepas sambut Kepala SMA Negeri 1 Gondang. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di tempat ini memohon ridho dan kasih sayang-Mu atas pergantian kepemimpinan ini. Mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah kami dari permasalahan yang kami tidak mampu menanganinya. Atas ridho-Mu Engkau tetapkan Bapak Johan Kahrudin Eskom MT untuk mengemban amanah sebagai Kepala SMA Negeri 1 Gondang. Oleh karena itu, berikanlah bimbingan, kekuatan, kesehatan lahir dan batin
agar dapat menunaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Bukalah pintu kemudahan dan hindarkanlah dari segala kesulitan. Curahkan keberhasilan dalam mengemban tugas demi kemajuan SMA Negeri 1 Godang. Ya Allah, ya Muqtadir, Tuhan yang Maha mentakdirkan, Engkaulah yang mentakdirkan pertemuan dan perpisahan atas hamba-Mu. Bertemu dan berpisah dengan seseorang yang kami hormati, Bapak Sutoyo SPD MPD. Engkau pisahkan kami dalam suasana kekeluargaan, kebersamaan penuh kesan dan keharmonisan. Oleh sebab itu, terimalah segala pengabdiannya, baik tenaga maupun pikirannya. Jadikanlah sebagai amal yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan menjadi sumbangsi bagi kemajuan SMA Negeri 1 Godang, serta bagi bangsa dan negara. Siapkanlah jasmani dan rohaninya, tetapkanlah kedamaian dan kesejukan dalam keluarga beserta orang-orang yang dicintainya. Dekatkan kepada kebajikan, jauhkan dari segala keburukan. Allahumma ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ibu bapak kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pejuang pendahulu kami. Allahumma ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kami yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kami yang salah itu tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh rahmat. Jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang terjaga dari bencana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di antara kami orang-orang yang celaka, orang-orang yang tertolak amalnya dan terhalang dari ridho-Mu. Ya Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengabul doa, terimalah doa permohonan kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wetan kulon nah. Ya ampun. Salah.
Ini